Di zaman ketika manusia mulai menetap dan membangun kota demi kota. Ketika suara Tuhan masih bergema di padang-padang sunyi dan mimpi menjadi jendela ke surga. Di sanalah, di sebuah tempat tak bernama, seorang pengembara bernama Yakub berhenti untuk bermalam. Ia hanya meletakkan kepalanya di atas batu, tak tahu bahwa malam itu akan mengubah sejarah umatnya. Tangga menuju langit, janji kekal, dan suara yang menyentuh bumi semuanya bermula di sana. Tempat itu kemudian disebut Betel, rumah Allah. Inilah kisah sebuah tempat yang dahulu suci, kemudian dilupakan, lalu diingat kembali. Tempat perjumpaan dan pengkhianatan, tempat awal sebuah perjanjian. Pada mulanya, langkah-langkah Yakub terdengar pelan di padang tandus. Bayangan senja mulai menelan jejaknya di tanah perantauan. Sementara itu, angin gurun meniup pibu lembut ke wajahnya yang lelah. Ia tengah melarikan diri dari kemarahan saudaranya, Esau. Di tengah perjalanan itu, ia menemukan sebuah tempat sapi, berbatu, tanpa nama. Tempat yang tak disangka akan menjadi saksi perjumpaan abadi. Karena malam semakin turun, Yakub mengambil sebuah batu dan menjadikannya alas kepala. Ia tidur dalam kesendirian dan ketakutan. Namun saat ia tertidur, langit terbuka dalam mimpinya, sebuah tangga tegak dari bumi menjulang hingga ke langit. Di tangga itu, malaikat-malaikat Allah naik dan turun, seperti arus roh surgawi yang menghubungkan dua dunia. Dan di puncak tangga, berdirilah Tuhan, bersuara dalam keheningan mimpi, membawa janji lama kepada penerus Abraham dan Ishak. Tuhan berfirman, tanah yang kau injak akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Janji itu turun seperti hujan ke jiwa Yakub. Bukan hanya itu, Tuhan juga menjanjikan perlindungan dan penyertaan dalam perjalanannya yang penuh bahaya. Ketika fajar menyingsing, Yakub terbangun dengan gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya dan napasnya tersengal oleh keheranan. Ia berkata dengan suara gemetar, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Dengan hati penuh hormat, ia mendirikan tugu batu dari batu yang ia pakai sebagai bantal malam sebelumnya. Lalu ia menuangkan minyak sebagai tanda bahwa tempat ini bukan sekadar batu dan tanah, tetapi telah menjadi ruang kudus. Tempat itu diberinya nama Betel.